Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khairul Fatah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa saja tantangan Pancasila ya. Tantangan Pancasila di era kekinian. Ini merupakan materi terakhir. Setelah ini Anda akan UAS dan mengerjakan tugas-tugas. Baik teman-teman sekalian, Pancasila itu teman-teman tidak hidup di ruang kosong. Pancasila itu hidup di ruang yang penuh dengan dinamika dan pergolakan. Ya, karena itu Pancasila juga menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Dunia selalu berubah dan Pancasila sebagai kalimatun sawa harus tetap kita jaga, kita pelihara supaya Pancasila bisa tetap lestari menjadi tali pengikat antar golongan di Indonesia. Nah, perubahan-perubahan zaman itu tentunya teman-teman membawa konsekuensi lahirnya tantangan-tantangan baru. Lahirnya tantangan-tantangan baru yang perlu kita respon dengan menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya. Sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin kita itu mencoba menjawab tantangan zaman yang dihadapi saat itu. Di era Pak Soekarno, Bung Karno menelurkan ide yang namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu dengan itu memiliki ideologi nasionalisme, komunisme dan agama. Nasakom, agama dan komunis. Nasionalisme, agama dan komunis. Nasakom ini dipilih oleh Bung Karno karena Bung Karno merasa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal itu dianggapnya tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menurut Bung Karno jiwanya adalah jiwa yang dipimpin oleh pemimpinnya, jiwa yang taat pada pemimpinnya. Makanya ketika mereka diberi kebebasan mutlak dalam demokrasi liberal, Bung Karno menganggap rakyat Indonesia belum siap. Nah, karena itulah Bung Karno membuat sebuah demokrasi yang beliau pimpin, yang beliau kendalikan, yang bernama demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini seperti pernah kita singgung dulu, lahir setelah Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang membubarkan konstituante, membubarkan partai-partai oposisi seperti Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan di kemudian hari Bung Karno membubarkan DPR karena DPR menolak rancangan APBN. Ya, karena ditolak akhirnya Bung Karno nggak puas dan DPR pun dibubarkan. Setelah itu Bung Karno membentuk DPR sendiri, membentuk lembaga-lembaga negara yang anggota-anggotanya beliau tunjuk sendiri. Jadilah di era demokrasi terpimpin itu Bung Karno memegang kekuasaan mutlak. Semua segi kekuasaan dipegang, mulai dari kehakiman, militer, sampai DPR beliau kendalikan, eksekutif, legislatif beliau kendalikan. Bung Karno menjadi pemimpin tunggal dan akhirnya demokrasi terpimpinnya Soekarno itu menjadi kekuasaan otoriter. Nasakom diindoktrinasikan ke seluruh anak bangsa. Seluruh pelajar, mahasiswa itu harus mengikuti indoktrinasi Nasakom. Seluruh karyawan juga harus mengikuti indoktrinasi Nasakom. Bahkan wartawan, jurnalis itu juga harus lulus indoktrinasi Nasakom. Kalau tidak, mereka bisa dibredel medianya. Jadi akhirnya justru tafsir Pancasila versi Bung Karno yang berupa demokrasi terpimpin dengan Nasakomnya itu menjadi kekuatan otoriter.
Ya. Nah, padahal saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang parah sekali. Rakyat kesulitan mencari sembako, inflasi sampai 500-600%, cari antrian di mana-mana, rakyat antri cari sembako, antri cari minyak tanah, antrinya panjang. Akhirnya ketidakpuasan rakyat ini kemudian berpuncak pada peristiwa G30 SPKI, di mana PKI melakukan kudeta dan kemudian mendapatkan reaksi balik. Akhirnya Bung Karno pun jatuh dan demokrasi terpimpin selesai. Maka tafsir resmi Pancasila versi Bung Karno itu pun kemudian gagal. Namun ternyata teman-teman sekalian, totalitarianismenya Bung Karno ini kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Pak Harto juga membuat tafsir resmi Pancasila berupa P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Orde Lama dengan indoktrinasi Nasakom, P4 pun diindoktrinasikan. Ada penataran P4. Semua anak bangsa, bukan hanya yang sekolah, tapi sampai ke kampung-kampung, Karang Taruna, itu juga harus ikut penataran P4. Kalau tidak punya sertifikat lulus penataran P4, maka dia susah naik pangkat, susah ngurus-ngurus di kelurahan, pokoknya susah lah hidupnya. Semua dibatasi. Dan sama seperti Orla, akhirnya Orde Barunya Pak Harto pun menjadi kekuasaan otoriter. Dan ini juga tidak memuaskan rakyat. Apalagi kemudian di tahun 97-98 terjadi krisis ekonomi. Rakyat tidak puas, ekonomi parah, akhirnya terjadi gerakan reformasi. Akhirnya kekuasaan Pak Harto turun dan kemudian kita memasuki masa reformasi. Dari sejarah-sejarah dua pemimpin besar itu, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tafsir upaya penguasa untuk memonopoli tafsir Pancasila itu, apalagi dipaksakan dengan paksaan, itu kontraproduktif. Itu justru akan menimbulkan reaksi balik dari rakyat. Dari situ pula kita bisa belajar bahwa ternyata ideologi negara kita, Pancasila, itu juga rawan untuk disalahgunakan oleh para penguasa. Jadi yang rawan disalahgunakan itu bukan hanya agama rawan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan, tetapi Pancasila, NKRI, simbol-simbol negara itu juga rawan disalahgunakan. Seringkali seseorang dituduh radikal, fundamentalis hanya gara-gara dia berbeda atau sering mengkritik penguasa. Akhirnya dia dikatakan, oh dia bertentangan dengan Pancasila, dia melawan NKRI. Padahal sejatinya dia itu tidak melawan Pancasila, tidak anti NKRI. Dia hanya mengkritik penguasa yang dianggapnya tidak benar. Nah, sekarang ini teman-teman, kita hidup di era yang sangat perubahannya sangat cepat. Teknologi digital sudah mengubah pola hidup kita, dan di saat yang bersamaan sekarang ini geopolitik global juga sedang bergejolak. Ada genosida Israel atas orang-orang Palestina, ada perang Ukraina Rusia, sementara di Laut Cina Selatan juga sedang tidak aman karena Cina sedang bergolak dengan Taiwan. Cina yang sedang naik daun juga berambisi untuk menguasai sebagian besar Laut Cina Selatan, sehingga berbenturan dengan negara-negara di sekitarnya, berbenturan dengan Jepang.
dengan Filipina, Brunei, Malaysia, berbenturan juga dengan kita Indonesia, berbenturan juga dengan Vietnam. Belum lagi masalah Korea Utara ke Korea Selatan yang sedang panas. Sekarang ini dunia sedang nggak baik-baik saja. Sementara di dalam negeri kita juga menghadapi problem etik para penyelenggara negara kita yang suka melanggar etika bernegara. Maka disinilah Pancasila kita hari ini menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Bagaimana apa jawabannya? Ya, jawabannya mari kita cari bersama-sama. Bagaimana cara kita menghadapi, menyelesaikan masalah tantangan-tantangan yang sekarang kita hadapi supaya Pancasila tetap menjadi kalimatun sawa di antara golongan-golongan yang lain. Itu yang pasti kita harus belajar dari sejarah masa lalu supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan kita harus pandai-pandai secara cerdas mencermati perkembangan geopolitik global, dan kita sebagai masyarakat terdidik harus tetap mengawasi kekuasaan supaya kekuasaan itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sendiri. Karena Indonesia ini terlalu mahal kalau hanya digunakan untuk keluarga penguasa tertentu. Terima kasih, mohon maaf jika selama dalam perkuliahan Pancasila ini saya ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita belajar Pancasila ini diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi, bermanfaat untuk bangsa Indonesia secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.